Investigasi dugaan pungli atau jual beli bangku di sebuah SMP negeri di Kabupaten Bogor. Bekasi, sejumlah warga menggelar aksi protes di depan SMA N2 Kota Bekasi, Jawa Barat pada Kamis siang. Pak, Ibu ini langsung ngambil HP saya. Kena berapa, Ibu? Dua jenjang SMP atau MTS siap digelar. Sejumlah sekolah menyatakan kesiapan menghadapi PPDB tahun ini. Halo, perkenalkan saya Giska Elisabeth Sinaga dengan NIM 2305-135719 dari Prodi Pendidikan Ekonomi, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Riau. Kali ini saya akan membahas mengenai maraknya jual beli bangku di sekolah. Pendidikan merupakan faktor penting dalam pembangunan dan kemajuan suatu bangsa. Namun, beberapa waktu terakhir ini sering terjadi sistem jual beli bangku di beberapa sekolah, terutama sekolah terfavorit di daerah tersebut. Masih tinggi dan larisnya fenomena permainan bangku kosong di beberapa sekolah cukup menjadi permasalahan yang serius karena mempengaruhi banyak individu dan keluarga. Beberapa sekolah memanfaatkan kepopulerannya untuk melakukan sistem ini. Kisaran yang ditawarkan pun beragam. Jika itu merupakan sekolah terfavorit di daerahnya, maka biaya permainan bangku kosong pun akan semakin besar. Berdasarkan beberapa fakta, permainan bangku kosong ini terjadi saat anak sudah dinyatakan tidak lolos pada tahap seleksi PPDB atau penerimaan peserta didik baru online, tetapi masih bisa melanjutkan sekolahnya di sekolah tersebut. Nah, kali ini saya akan membahas faktor penyebab terjadinya sistem jual beli bangku, dampak terjadinya sistem jual beli bangku, dan solusi yang bisa kita lakukan untuk mengatasi terjadinya sistem jual beli bangku. Yang pertama, faktor penyebab terjadinya sistem jual beli bangku. Yang pertama adalah kuota penerimaan siswa lebih kecil daripada jumlah anak yang ingin sekolah. Kuota siswa yang dibatasi oleh sekolah terkadang lebih kecil daripada jumlah anak yang ingin sekolah di beberapa daerah. Oleh sebab itu, beberapa oknum guru terkadang memanfaatkan situasi ini untuk melakukan transaksi jual beli bangku. Yang kedua, ada tidak diterimanya siswa pada jalur zonasi. Akibat radius atau jarak rumah siswa ke sekolah tidak memenuhi syarat masuk pada jalur zonasi, membuat siswa kemungkinan tidak bisa mendapatkan akses pendidikan. Oleh sebab itu, beberapa siswa dan orang tua memilih untuk membeli bangku di sekolah agar dapat masuk pada sekolah yang diinginkan. Yang ketiga, adanya pemalsuan data siswa. Beberapa oknum orang tua atau masyarakat karena terlalu terobsesi ingin menyekolahkan anaknya di sekolah terfavorit, terkadang sampai memalsukan data mereka agar dapat masuk ke sekolah favorit dengan jalur zonasi. Mereka membuat alamat kakak yang palsu atau menitipkan data anak mereka pada kakak masyarakat yang berdekatan dengan sekolah tersebut. Hal ini mengakibatkan penuhnya kuota penerimaan siswa pada jalur zonasi, sehingga siswa yang seharusnya mendapat bagian jalur zonasi tidak dapat masuk ke sekolah itu. Lalu beberapa oknum guru memanfaatkan hal itu untuk menjual belikan bangku atau biasa disebut bangku tempel di kelas. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai dampak terjadinya sistem jual beli bangku. Dampak yang pertama adalah keterbatasan akses pendidikan. Dari kecurangan beberapa oknum guru dan orang tua siswa, membuat tidak sedikit siswa yang putus sekolah akibat tidak mampu untuk membeli bangku di sekolah. Yang kedua, tidak terlaksananya pemerataan siswa berprestasi. Akibat sistem jual beli bangku di beberapa sekolah favorit membuat siswa-siswi yang berprestasi menumpuk dalam satu sekolah, sehingga tidak terlaksananya tujuan pemerintah membuat jalur zonasi atau pemerataan siswa berprestasi, akibat membuat sekolah-sekolah yang lain tidak mengalami perkembangan pendidikan. Selanjutnya kita masuk ke solusi terkait sistem jual beli bangku. Solusi yang pertama yaitu memperbesar kuota penerimaan siswa. Besarnya kuota penerimaan siswa baru tidak membuat timpangnya jumlah siswa yang ingin sekolah dengan kuota penerimaannya. Dengan kebijakan ini akan mengurangi kecurangan pada beberapa oknum guru. Yang kedua adalah memperluas radius pada jalur zonasi. Dengan kebijakan ini membuat beberapa siswa yang radius tempat tinggalnya cukup jauh juga bisa mendapatkan akses pendidikan yang sama. Selain itu juga bisa mengurangi terjadinya kecurangan dengan menjual beli bangku. Selanjutnya, solusi yang bisa dilakukan adalah pemeriksaan data yang lebih akurat. Diharapkan pihak sekolah dapat lebih selektif dan lebih detail dalam menginput dan memeriksa data pada siswa, sehingga tidak terjadi kecurangan atau pemalsuan data dan alamat siswa.
Yang selanjutnya adalah kesadaran orang tua. Tidak sedikit orang tua yang sering terobsesi untuk menyekolahkan anaknya di sekolah favorit. Hal ini diperlukannya kesadaran orang tua terhadap anak dan merubah mindset bahwa dimanapun anak bersekolah, ilmu tetaplah sama. Solusi yang terakhir datang dari pemerintah, yaitu peran pemerintah yang lebih memperhatikan sekolah. Diharapkan pemerintah atau Kementerian Pendidikan lebih memperhatikan sistem di setiap sekolah dan memberikan sanksi bagi sekolah yang memberlakukan sistem jual beli bangku, agar tidak terjadi sistem jual beli bangku di sekolah-sekolah di Indonesia. Maraknya jual beli bangku ini adalah masalah pendidikan yang harus diatasi dengan kesadaran dari berbagai pihak, baik pemerintah, oknum guru, orang tua, dan siswa. Melalui berbagai solusi yang ada, saya berharap masalah pendidikan ini dapat diberantas dengan cepat, sehingga tidak ada lagi masalah-masalah pendidikan seperti ini di Indonesia, sehingga pendidikan Indonesia mengalami kemajuan dan peningkatan. Sekian dari saya Giska Elizabeth Sinaga pamit undur diri. Sampai jumpa.